Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan menurut data dunia, jumlah umat Islam di Indonesia adalah terbesar di dunia. Oleh sebagian orang, mereka beranggapan Indonesia adalah negara Islam. Tapi setelah menelusuri fakta yang ada, ternyata negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim ini bukan negara Islam. Nggak percaya? Mari kita melihat faktanya. Fakta pertama, Indonesia dideklarasikan pertama kalinya oleh seluruh bangsa Indonesia yang sepakat pada saat itu bahwa Indonesia bukan negara agama. Jadi bukan negara Islam, bukan juga negara Kristen, Hindu, Buddha, atau lainnya. Tetapi disepakati sebagai negara Pancasila dengan bersumber hukum kepada warisan penjajah Belanda yang disulap menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Wow! Fakta kedua, pemimpinnya bergelar presiden dan hanya menguasai rakyat yang berada di atas petak kepulauan yang disebut negara Indonesia. Meskipun begitu, presiden bukanlah pemimpin Islam, walaupun presidennya sendiri seorang Muslim. Sehingga, presiden hanya berhak mengatur orang-orang Indonesia, bukan mengatur umat Islam. Buktinya, presiden tidak punya hak mengatur umat Islam yang ada di Singapura atau yang ada di Malaysia. Padahal keduanya negara tetangga. Apalagi mau mengatur Muslim Rusia, Muslim Jepang, Muslim di Amerika, dan Muslim di belahan bumi lainnya. Jadi jelas, presiden itu pimpinannya negara Indonesia saja, bukan ulil amri selaku pemimpin agama Islam. Nggak percaya? Tanyakan saja ke Bapak Presiden. Pak Presiden, Bapak ini pimpinan negara atau ulil amrinya umat Islam? So, pasti jawabannya, oh, saya kepala negara Indonesia lah. Masa ulil amrinya umat Islam? Masih fakta yang sama. Tahu nggak kalau orang Katolik ditanya, pemimpin Anda siapa? Dia akan jawab, kalau pemimpin agama namanya Paus. Kalau pemimpin negara, ya presiden. Umat Islam giliran ditanya, pemimpin Anda siapa? Jawabnya apa yo? Tuh kan? Benar kan saya? Presiden itu cuman kepala negara, bukan ulil amri umat Islam Indonesia, apalagi berbicara dunia. Fakta ketiga, menindaklanjuti fakta pertama bahwa Indonesia bukan negara agama manapun, maka Indonesia mencanangkan undang-undangnya atau aturan hidupnya berasaskan Pancasila, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut sejarah, undang-undangan manusia tersebut berasal dari aturan para penjajah yang kemudian diadopsi menjadi bagian dari aturan negara Republik Indonesia. Itu artinya, negara Indonesia benar-benar berdiri di atas kaki sendiri, bukan di atas ajaran agama. Jadi jelas sekali loh, Indonesia ini memang bukan negara agama. Sehingga, jika ada undang-undang atau aturan-aturan tertentu yang bertolak belakang dengan ajaran agama, tetap menjadi hak negara, karena asas mereka adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasarkan Taurat, Injil, apalagi Al-Quran. Tuh kan, saya benar lagi. Kalaupun ada undang-undang yang sesuai dengan isi kitab suci, tetap saja tidak bisa diartikan sebagai bagian dari Islam. Namanya juga bukan negara agama. Gimana sih? Kok nggak paham-paham juga? Fakta keempat, sistem yang digunakan adalah sistem demokrasi Pancasila. Sistem hidup yang digunakan menentukan gelar pemimpinnya. Kalau sistem kerajaan, gelar pemimpinnya raja atau ratu. Kalau kekaisaran, gelar pemimpinnya kaisar. Kalau Islam sendiri punya sistem, namanya kekhalifahan. Gelar pemimpinnya adalah khalifah. Nah, kalau Indonesia memeluk kepercayaan demokrasi Pancasila. Gelar pemimpinnya adalah presiden. Jadi,
Sistem negara Republik Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan sistem khilafah atau sistem kesatuan Islam. Pernah belajar PPKN kan? Dalam sistem demokrasi Pancasila, sebenarnya tidak ada kaitan sedikit pun dengan agama Islam. Jika ada aturan negara yang seirama dengan agama, tetap tidak dihitung sebagai ketaatan dalam melaksanakan agama Islam, tapi bagian dari ketaatan kepada aturan sistem negara. Misalnya, negara ikut campur menetapkan kapan jatuhnya Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal, ngapain juga mereka sibuk dengan urusan umat Islam, sementara sistem negara bukan bagian dari agama. Seharusnya, negara hanya sibuk mengurus kapan peringatan hari kemerdekaan, hari pahlawan, dan hari-hari besar negara yang lain, atau sibuk dengan urusan hutang luar negeri. Urusan umat Islam, ya kewajiban umat Islam itu sendiri. Urusan negara ya biar diatur sendiri oleh negara. Umat Islam juga sih yang bikin repot. Diajak bersatu ogah-ogahan. Giliran dapat masalah, minta tolongnya ke negara yang bukan agama. Fakta kelima. Untuk menguatkan Republik Indonesia, negara memberlakukan pajak kepada rakyat Indonesia. Dengan adanya pajak, Indonesia tetap bisa membangun dan menggaji para struktural yang ada dalam pemerintahan Indonesia. Ini sudah menjadi ketetapan Undang-Undang Dasar. Sebab kalau tidak bayar pajak, bisa-bisa negara akan hancur karena sudah tidak bisa lagi membangun dan memberi gaji kepada pemerintahannya. Jadi jelas, ini bukti bahwa negara Indonesia bukan negara Islam. Dan aturan-aturannya juga bukan bagian dari Islam. Kalau di dalam sistem Islam, kewajiban umat Islam adalah membayar zakat kepada sistem umat Islam atau kekhilafan Islam. Nantinya, zakat-zakat ini akan disalurkan kepada para fakir miskin beserta 8 golongan lainnya yang berhak mendapatkan zakat. Selain itu, umat Islam wajib menyerahkan infak dari keuntungan hartanya ke Baitul Mal Kekhilafahan guna menguatkan Islam, membangun infrastruktur, dan menggaji pemerintah dalam struktural kekhilafan Islam. Jadi, antara pajak dan zakat memang memiliki fungsi yang sama. Tapi bukannya pajak dan zakat sama saja. Jangan salah. Memang fungsinya sama, tapi beda istilah. Perlu diketahui, nama menentukan nilai sesuatu. Memang pajak dan zakat sama fungsinya, tetapi tempat penyalurannya dipraktekkan pada dua sistem yang berbeda. Coba perhatikan. Kalau dalam sistem demokrasi, setoran wajib kepada presiden disebut pajak. Dalam sistem kerajaan juga ada, setoran wajib kepada raja disebut upeti. Kalau dalam Islam, setoran wajib menurut hisab dinamakan zakat, dan itu wajib diserahkan kepada khalifah. Ketiganya mempunyai fungsi yang sama, antara pajak, upeti, dan zakat. Namun, berbeda istilah karena pelaksanaannya pada sistem yang berbeda. Jadi jelas, pajak tidak bisa disamakan sebagai zakat. Membayar pajak adalah bentuk kebaikan kepada negara, sedangkan menunaikan zakat adalah kewajiban yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Terus, bisa nggak zakat dibayarkan kepada negara? Kan negara juga membangun badan zakat di tiap daerah. Ntar dulu. Zakat kan aturan Islam. Menurut aturannya Allah, zakat itu diserahkan kepada khalifah atau kepada badan zakat atas restu khalifah. Nantinya khalifah melalui badan zakat yang direstui khalifah lah yang akan mengelola zakat, disalurkan kepada 8 golongan dalam Islam. Adapun negara, tidak ada kewajiban sedikit pun ikut-ikutan mengatur zakat. Biarkan mereka mengurus uang pajak saja, karena itu hak negara. Dan biarkan umat Islam mengatur sendiri zakatnya melalui sistem khilafatul muslimin atau sistem kekhalifahan kaum muslimin. Jadi, zakat itu kepada sistem Islam, bukan kepada negara. Alhamdulillah. Gimana sekarang? Mudah-mudahan dari penjelasan ini, sahabat-sahabat muslim sudah mengerti semua dan bisa mengambil sikap yang tepat. Insya Allah. Dah.